teman-teman, untuk part kali ini aku akan membahas income statement, yaitu berfungsi untuk mengambil keputusan atas kinerja sebuah perusahaan, apakah perusahaan itu laba atau rugi. Nah, formatnya seperti ini ya teman-teman. Untuk income statement ini kita perlu menghitung income, cost of goods sold atau HPP, dan expense. Sekarang kita akan menghitung income terlebih dahulu. Nah, kita akan mengisi nominal sales. Setelah terisi, kita akan mengisi sales return. Kemudian sales discount. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan keduanya. Lalu, kita akan kurangkan dengan sales, maka akan mendapatkan hasil dari net income. Kemudian kita akan mengisi pencarian HPP. Nah, untuk bagian inventory ini yaitu persediaan awal yang akan diambil dari trial balance. Kemudian masukkan nominal purchase dan freight in. Lalu jumlahkan. Selanjutnya kita isi nominal purchase return dan purchase discount dan jumlahkan. Kemudian kita jumlahkan hasil dari kedua nominal telah kita hitung tersebut, maka dapat hasil dari net purchase. Kemudian persediaan awal dan net purchase itu akan kita kurangkan. Net purchase tersebut sama dengan pembelian bersih ya teman-teman. Nah, setelah kita kurangkan akan mendapat nominal yang disebut BUTD atau barang tersedia untuk dijual. Selanjutnya kita akan mengurangkan hasil dari BUTD dengan inventory atau persediaan akhir. Persediaan akhir ini kita ambil dari nominal persediaan akhir yang telah kita hitung tadi. Kemudian nominal BUTD kita kurangkan dengan persediaan akhir yang akan mendapatkan hasil dari HPP. Nah, di sini kita akan melihat laba atau ruginya sebuah perusahaan dengan cara net income kita kurangkan dengan HPP. Selanjutnya kita akan menghitung beban. Nah, di sini untuk beban-bebannya tinggal teman-teman salin saja ya dari trial balance. Dan untuk freight in tidak kita masukkan ya, karena sudah kita masukkan pada pencarian HPP tadi. Langsung saja kita masukkan nominalnya dan dijumlahkan. Pada pencarian HPP tadi, kita baru mendapatkan laba kotor. Untuk mendapatkan laba bersihnya, dengan cara laba kotor kita kurangkan dengan beban. Sekarang kita telah selesai menghitung income statement. Selanjutnya kita akan membahas tentang capital statement atau laporan perubahan modal. Laporan ini kita gunakan untuk melihat apakah perusahaan mengalami kenaikan modal atau tidak. Untuk equity ini kita ambil dari nominal trial balance. Kemudian kita akan menjumlahkan laba dengan prive. Untuk prive, jika tidak ada, boleh tidak kita masukkan ya. Untuk laba ini kita ambil dari income statement tadi. Dan tambahkan nominal prive. Kemudian kita kurangkan kedua nominal tersebut. Jika hasilnya minus, berarti itu penurunan modal. Jika tidak, maka itu termasuk kepada kenaikan modal. Nah, kita sudah selesai menghitung kenaikan modal. Sekarang kita akan membahas laporan neraca.
Laporan ini berguna untuk menampilkan gambaran antara aset, kewajiban, dan equity. Pada format ini ada dua sisi, yaitu sisi aktiva dan pasiva. Untuk aktiva berisi aset dan pasiva berisi liability dan equity. Kita akan menghitung aset. Yang pertama ada current asset. Masukkan saja nominalnya. Kemudian jumlahkan. Kemudian masukkan nominal untuk fixed asset dan jumlahkan. Selanjutnya hal yang sama kepada sisi pasiva, sama liability. Kemudian untuk equity kita ambil nominalnya dari capital statement. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya harus balance. Sekarang kita akan membahas closing journal atau jurnal penutup. Jurnal penutup ini berfungsi untuk menutup semua akun-akun nominal dengan cara menolkan semua nominalnya. Jika saldo awalnya di debit, kita ubah saja jadi kredit. Begitupun sebaliknya, jika di kredit, kita ubah nominalnya jadi debit, maka hasilnya akan nol. Kita bahas jurnal yang pertama. Untuk di sisi debit ada sales, purchase return, dan purchase discount. Dan sisi kreditnya ada income summary. Selanjutnya untuk jurnal kedua, kita akan memasukkan sisi kreditnya terlebih dahulu, yaitu ada purchase, sales return, sales discount, dan beban. Dan sisi debitnya adalah income summary. Untuk nominalnya kita jumlahkan saja dari akun tersebut. Untuk jurnal ketiga yaitu laba. Jika sebuah perusahaan mengalami laba, maka jurnalnya adalah income summary di sisi debit dan equity di sisi kredit. Dan jika rugi, maka equity di sisi debit dan income summary di sisi kredit. Langsung saja kita masukkan nominalnya. Dan terakhir kita akan menutup prive. Prive ini bisa dimasukkan jika ada, kalau tidak perlu. Jumlahkan semuanya dan harus balance ya teman-teman. Dan jangan lupa posting ke buku besar ya teman-teman. Nah, jika sudah posting ke buku besar, maka referensi kita isi dengan nomor akun. Sekarang kita sudah selesai membahas jurnal penutup. Nah, sekarang kita akan membahas post closing trial balance. Kita hanya memposting dari akun kode 1 sampai 3 karena akun lain sudah kita tutup pada jurnal penutup yang tadi. Langsung masukkan saja nominalnya ya teman-teman. Samakan saja dengan laporan neraca tadi. Sekian penjelasan dari saya, maaf jika ada kesalahan kata.